Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu ya Allah atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Biarlah kami terus diubah, kami terus dibaharui, kami terus dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Ini kerinduan kami ya Bapa, supaya di ujung kehidupan kami nanti, hidup kami berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang tidak mau serius belajar kebenaran firman Tuhan secara utuh, secara lengkap. Pada akhirnya mereka berpikir bahwa asal dengan mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dalam hati, maka mereka merasa itu sudah cukup menjadi jaminan untuk keselamatan mereka di kekekalan nanti. Artinya, yang penting dengan mulut sudah mengaku, dengan hati percaya, lalu mereka pikir nanti kalau mati pasti akan diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, memang Roma 10 ayat 9 firman Tuhan katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, persoalannya sekarang adalah kita harus memperkarakan dengan serius apakah percaya kita kepada Allah itu adalah percaya yang benar atau tidak. Jadi bukan sekedar dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, tetapi yang harus kita perkarakan adalah apakah percaya kita itu percaya yang benar? Percaya yang benar itu seperti apa? Saya sudah katakan berulang kali, percaya itu berarti kita harus mengikuti, menuruti, melakukan apapun yang menjadi kehendak atau kemauan dari pribadi yang kita percayai. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, saya sering katakan, percaya itu berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ini yang harus kita perkarakan, saudaraku, ya. Jadi bukan sekedar percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Apalah artinya kita berkata, kita percaya dengan hati, kita mengaku dengan mulut, tetapi di dalam praktek kehidupan kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti percaya kita itu bukan percaya yang benar. Sebab percaya yang benar itu ada pertaruhannya, ada harga yang harus dibayar, ya. Pertaruhannya apa? Pertaruhannya segenap hidup kita. Kalau kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti di dalam sepanjang hari hidup kita, setiap tindakan hidup kita, setiap perkataan, perbuatan, gerak pikiran kita, bahkan tingkah laku kita, semuanya itu harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Jadi di sini kita harus menyadari ternyata hidup kekristenan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Asal sudah mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, lalu pasti akan masuk sorga, atau dengan kata lain pasti akan diselamatkan. Saudaraku, kekristenan yang benar tidak seperti itu, ya. Sebab kalau kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus mengerti, kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Kalau kita masih hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, berarti kita belum memiliki standar hidup kekristenan yang benar, ya. Tadi saya katakan, kita harus membayar harga. Harganya itu adalah segenap hidup. Dan saya juga sudah mengatakan tadi, percaya yang benar itu berarti kita harus mengikuti, melakukan segala sesuatu yang merupakan keinginan atau kemauan dari pribadi yang kita percayai. Yang sama dengan kita harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Atau dengan kata lain, kita harus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup? Yaitu hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Sudah kita lakukan itu?
Ini yang harus kita perkarakan di dalam sepanjang hari hidup kita. Sudah sering kali saya katakan, ingat, standar hidup kekristenan itu hidupnya Kristus. Lalu kalau kita bercermin pada kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan melihat di sepanjang hari hidupnya, ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia, yang Tuhan Yesus lakukan hanyalah apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang lain, saudaraku. Ya, lalu bagaimana dengan hidup kita? Sebab kalau harus jujur, di dalam sepanjang hari hidup kita, hati kita masih ingin menikmati apa yang kita ingini, apa yang kita mau, apa yang kita anggap itu membahagiakan kita, itu menyenangkan kita, itu memberikan keuntungan bagi kita. Semua itu ingin kita nikmati, semua itu ingin kita kejar, ingin kita capai. Saudara perhatikan itu. Kalau kehidupan kita seperti itu, maka hidup kita sebagai orang percaya itu berbanding terbalik dengan hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus memiliki prinsip hidup. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tidak ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan demi kesenangan dirinya sendiri. Itulah kenapa saya katakan hidup kita berbanding terbalik dengan hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau yang Tuhan Yesus lakukan itu semua demi menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, ya, semua untuk kepentingan Allah Bapa di sorga, sekalipun ketaatan yang mulia Tuhan Yesus Kristus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga itu membuat Tuhan Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus tetap taat, tetap merendahkan dirinya. Bahkan firman Tuhan katakan, dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita memeriksa hidup kita saat ini, lalu yang kita temukan ternyata kehidupan kita belum seperti hidupnya Kristus, itu artinya ada yang salah dengan hidup kekristenan kita. Itu artinya percaya kita kepada Allah itu bukanlah percaya yang benar. Sebab percaya yang benar itu harganya kita harus menyerahkan segenap hidup kita untuk Allah. Jadi tidak boleh ada sebagian hidup yang kita ambil supaya kita bisa mempergunakan itu untuk menikmati apa yang ingin kita nikmati selama kita masih hidup di dunia ini. Apalagi kalau kita berpikir, wajarlah kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku ingat baik, kewajaran hidup kita sebagai orang percaya itu bukan sama dengan kewajaran hidup orang dunia. Sebab kewajaran hidup kita sebagai orang percaya itu adalah hidup yang serupa dengan Kristus. Jadi kita tidak boleh salah mengerti tentang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka akan diselamatkan. Perkarakan percaya kita kepada Allah itu secara benar. Artinya kalau kita sudah mengaku kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menetapkan hati untuk memisahkan diri kita dari dunia ini. Kita sudah harus menetapkan hati untuk memiliki hidup yang benar-benar benar. Hidup yang benar-benar kudus, benar-benar suci. Yang artinya kita terus berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Apapun alasannya, kita sudah tidak boleh berbuat salah lagi, tidak boleh berbuat dosa lagi, supaya kehidupan kita benar-benar menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Jangan sampai ketika kita menutup mata kita baru menyesal, kita tidak hidup benar sebagai orang percaya.
Dan Bapa di sorga berkata, Ia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di dalam ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi mari kita sadar, jangan sampai kita menyesal, tetapi penyesalan kita sudah tidak ada artinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Dan kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus, teruslah pegang tangan kami. Bawalah kami berjalan dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang hari hidup kami, apapun yang kami lakukan, semuanya itu adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Apapun yang kami lakukan, menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.